Selamat malam, salam Chelsea fans dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas pertandingan Chelsea versus Liverpool di pekan kedua Premier League 2020-2021. Langsung saja kita akan lihat dulu susunan line up dari masing-masing kedua tim, di mana Chelsea menurunkan formasi 4-3-3 dengan komposisi pemain yang hampir sama ketika mengalahkan Brighton di pekan pertama. Dengan penjaga gawang ada Kepa Arrizabalaga, di kanan ada Reece James, di kiri ada Alonso. Dua center back dihuni oleh Christensen dan Kurtzoma, di mana tiga gelandang ada N'Golo Kante, Jorginho, dan Kovacic. Sementara tiga di depan ada Werner, Kai Havertz, dan Mason Mount. Sedangkan Liverpool juga menggunakan formasi yang sama, 4-3-3, dengan penjaga gawang ada Alisson, di kanan ada Arnold, di kiri ada Robinson. Dua center back ada Fabinho dan juga Van Dijk. Tiga gelandang dihuni oleh Henderson, Keita, Wijnaldum. Di tiga depan ada Mane, Salah, dan Firmino. Oke, langsung saja kita lihat dulu statistik di match kali ini, di mana mutlak hampir semua dimenangkan oleh Liverpool dengan penguasaan bola Chelsea 38, Liverpool 62. Total tembakan Chelsea 5, Liverpool 18. Dengan on target Chelsea 3, Liverpool 6. Tendangan melenceng Chelsea 2, Liverpool 9. Untuk tendangan sudut juga Chelsea hanya 1, sementara Liverpool 11. Mungkin itu dari statistik. Dan juga kita lihat juga dari operannya ya, di mana Liverpool 764 passing dengan 89% berhasil, sementara Chelsea hanya 488 dengan persentase berhasil 84% atau sekisaran itulah 84%. Oke, kita lihat dulu jalannya babak pertama. Sebenarnya kalau menurut saya jalannya babak pertama menarik ya, karena Chelsea berbeda ketika melawan Brighton. Chelsea ibaratnya ada peningkatan itu dari sistem, juga bagaimana Lampard membangun serangan dari bawah, dari center back, dari belakang ke tengah ke depan. Cuman itu yang menjadi masalah Chelsea sebenarnya, bahwa tidak adanya umpan-umpan akurat atau passing lah, umpan-umpan yang benar-benar enak untuk tiga pemain depan ini. Tidak ada passingnya, itu yang buruk, sehingga sistem yang coba diterapkan Lampard tuh gagal hampir semuanya. Beda dengan Liverpool ya. Kalau saya bilang sebenarnya Liverpool bermain di babak pertama ya, bermainnya menurut saya sih mengandalkan umpan-umpan horizontal, umpan-umpan vertikal, dan membedakan itu juga passing dari pemain Liverpool ini akurat sekali. Dari Arnold ke Robinson ke depan lagi, dari tengah juga ikut ke depan, dan ada passing yang akurat itu kan. Dan mungkin di babak pertama juga dari segi peluang Chelsea mungkin hanya mendapatkan 2, Liverpool 4 atau 3 peluang lah, dimana Chelsea mendapatkan itu semua mungkin dari Werner ya, yang kalau menurut saya bekerja sangat keras pada match kali ini, dimana satu tendangan melebar dan kedua umpan dari Havertz gagal dimaksimalkan. Mungkin kalau itu bisa menjadi sebuah gol, itu mungkin akan sedikit lain ya, merubah jalannya pertandingan gitu kan. Dan untuk kartu merah sih kembali lagi sih, ini masalah faktor, menurut saya Pak, faktor koordinasi antara dua center back ini.
Kalau menurut saya selama saya belajar sepak bola bahwa dua center back ini harus saling komunikasi, harus saling koordinasi. Siapa yang menjaga wilayah, siapa yang menjaga pemain ini. Dengan sementara kita melihat Zuma seharusnya kan yang notabene harus menjaga wilayah sedikit turun ke dalam gitu kan. Sementara Christensen yang coba menghalangi Mane kan, kita tahu Mane punya kecepatan itu, dan Zuma dan Christensen tidak ada komunikasi atau tidak ada koordinasi. Seharusnya kan Zuma narik ke belakang sementara Christensen yang menjaga Mane. Ketika Mane lepas kan masih ada Zuma di belakang, alhasil ketika Mane lepas hanya one on one dengan Kepa dan Christensen, ya mungkin karena faktor pengalaman juga usia masih muda sehingga dia mengambil keputusan untuk melakukan sebuah pelanggaran gitu kan. Dan kalau menurut saya di jalannya babak pertama itu berjalan dengan imbang gitu. Langsung kita beralih ke babak kedua. Di babak kedua sedikit pergantian, Tomori masuk, Havertz ditarik keluar. Begitupun Klopp ya langsung mengganti Henderson dengan dimasukkan seorang Thiago Alcantara. Dan kalau menurut saya masuknya Thiago Alcantara sedikit membawa angin segar bagi Liverpool ya. Artinya Liverpool tidak hanya mengandalkan umpan-umpan horizontal, umpan-umpan vertikal dari Arnold ke Robinson, Arnold ke depan atau Robinson ke Arnold, Robinson ke depan. Dengan masuknya Thiago ini sedikit merubah lini tengah Liverpool yang lebih apik gitu kan. Bagaimana Thiago mengatur tempo, memberikan passing, itu yang membedakan di babak kedua. Dan juga dia Chelsea bermain dengan 10 orang ya nothing tulus gitu kan, harus siap digempur. Tapi kan sebenarnya kan 2 gol Liverpool juga satu blunder, yang kedua satu mungkin karena lagi-lagi komunikasi antara Tomori dan Zuma gitu kan belum terjalin, karena Tomori baru saja masuk di babak kedua dan belum ada komunikasi lagi gitu kan, sehingga terjadi gol. Dan blunder Kepa ya inilah sepak bola. Mungkin Kepa lagi jadi ya melakukan sebuah blunder, ya wajar lah, namanya juga manusia gitu kan. Mungkin dan setelah unggul 2-0 ya Liverpool praktis hanya melakukan possession, melakukan mendelay permainan gitu kan. Mungkin yang saya soroti dalam pertandingan ini bagaimana Werner bekerja sangat keras, bagaimana dia begitu ngotot, bagaimana dia turun ke belakang menjemput bola, mendribling bola ke depan, menunggu temannya datang, dan juga dia menciptakan penalti ya, karena maksudnya dia yang menciptakan Chelsea mendapatkan penalti ketika dia dilanggar oleh Thiago. Dan sayangnya mungkin penalti itu gagal ya dari Jorginho, dan skor masih 2-0 sampai akhir. Jadi ya kalau menurut saya sih kemenangan yang wajar, yang mutlak bagi Liverpool, dan selamat buat fans Liverpool atas kemenangannya. Dan kalau dari saya sih di match kedua ini melawan Liverpool, Lampard benar-benar harus belajar banyak ya, karena bagaimana dia harus bisa memperbaiki lini belakangnya. Kita lihat dengan tidak adanya komunikasi dari lini belakang itu sangat sulit ya gitu kan. Dan Lampard harus segera berbenah itu. Dan mungkin yang saya juga faktor karena tidak adanya 6 pemain gitu kan, 6 atau 4 pemain lah di bench, tidak adanya Thiago, tidak adanya Ziyech, tidak adanya Pulisic, tidak adanya Chilwell, sehingga Lampard mungkin hanya memaksimalkan pemain yang ada di bench ya kan. Mungkin Lampard belum menemukan formasi yang baik, formasi yang bagus, karena Lampard belum bisa menurunkan 4 pemain tadi gitu kan. Dan mungkin sih nanti next pertandingan selanjutnya sih saya berharap
Pulisic bisa dimainkan, Ziyech bisa dimainkan, Thiago bisa dimainkan, Chilwell juga bisa dimainkan, sehingga Lampard dengan komposisi pemain yang komplit, saya ingin melihat Lampard bisa mengubah tim ini gitu kan. Tapi dalam match ini juga saya ingat ada sedikit peningkatan permainan ya, dari ketika melawan Brighton yang sedikit menunggu, kali ini Lampard berani menginstruksikan untuk lebih mengambil tekanan, memberi pressing gitu kan. Dan mungkin itu aja sih dalam pembahasan video saya kali ini, dan semoga kedepannya di pekan ketiga melawan West Bromwich ada sedikit peningkatan dari Lampard dan Chelsea bisa meraih 3 poin. Dan terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.